Shalom, selamat pagi semua, salam kasih. Hari ini adalah Minggu Prapaskah kedua, masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia ini. Nah, hari ini juga kita bersyukur dan bersukacita kita dapat melaksanakan Hari Pekan Anak dan HUT SMGT yang ke-66. Tema kita pada hari ini, Yesus tinggal di rumahku. Nah, adik-adik sekalian, kita akan menyanyi Yesus di dalam rumahku. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa saja yang tinggal di rumah kita atau di rumah kalian? Ya, ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, ya. Dan bagaimana kira-kira perasaan kalian kalau orang-orang tersebut pergi dari rumah atau meninggalkan rumah? Ya, tentu kita sedih. Kalau orang-orang tersebut, orang-orang yang kita sayangi itu pergi meninggalkan rumah. Tapi adik-adik, sekarang kita harus senang karena ada yang mau tinggal di rumah kita. Dia adalah Yesus. Ayo semua bersukacita, kita menyambut Tuhan Yesus. Karena adik-adik pada Pekan Anak Gereja Toraja dan ulang tahun ke-66 SMGT, ada berita sukacita yang akan kita terima bersama-sama, yaitu bahwa Yesus harus tinggal di rumah kita. Dan mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama saat ini membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita atas hari yang bahagia ini. Kami dapat merayakan hari Minggu Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT ke-66 tahun SMGT. Dan kami pun memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Roh Kudus terangi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, yes. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Ayo kita duduk dengan tenang dan mari kita mendengarkan bersama-sama. Kedatangan Tuhan Yesus di Yeriko ternyata menarik banyak perhatian dari orang-orang yang ada di kota itu.
banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bahkan ada juga yang mengintip dari jendela dan di belakang pintu rumah mereka ingin mengetahui dan mengenal lebih banyak lagi tentang Yesus, karena selama ini mereka sudah mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, perbuatan-perbuatan hebat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Di kota Yeriko ada seorang yang bernama Zakeus. Zakeus pekerjaannya adalah kepala pemungut pajak. Tetapi Zakeus selalu melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Dia seringkali meminta atau memungut pajak kepada orang-orang melebihi yang seharusnya disetor kepada pemerintah. Nah, ini yang banyak orang tidak senang kepada Zakeus, karena Zakeus selalu berbuat yang tidak baik, berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, ketika Zakeus melihat banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia juga penasaran. Dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Ya, dia sudah melompat, jinjit, ya, dia sudah berusaha, tetapi karena ketika itu banyak orang, Zakeus kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek. Ya, jadi dia susah sekali untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi Zakeus tidak kehilangan akal. Ketika dia melihat, ternyata di sana ada pohon dan Yesus akan melewati pohon itu. Makanya dia berlari mendahului orang yang mengerumuni Tuhan Yesus ketika itu. Lalu dia memanjat perlahan dia memanjat pohon itu, dan setelah sampai di atas pohon, Zakeus duduk di salah satu ranting atau batang pohon. Nah, Zakeus siap-siap, dia menunggu Tuhan Yesus bersama rombongannya melewati pohon itu, ya. Dia sudah deg-degan, ya adik-adik. Zakeus terus menunggu dan Tuhan Yesus pun mulai semakin mendekat untuk melewati pohon yang diduduki oleh Zakeus ketika itu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon itu. Nah, Zakeus awalnya dia pikir bahwa Tuhan Yesus hanya ingin beristirahat, tetapi Tuhan Yesus selalu melihat ke atas dan dia memanggil Zakeus. Hei Zakeus, turunlah, karena hari ini saya akan menumpang di rumahmu. Zakeus sangat senang. Betul? Aduh, saya senang sekali. Tuhan Yesus mau datang, bahkan mau menumpang di rumahku. Dia pun turun dari pohon dan dia mengajak Yesus dan masuk ke rumahnya. Tapi orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Apaan ini Yesus? Masa dia mau menumpang, mau singgah di rumah orang yang berdosa itu? Nah, ketika itu Zakeus pun bertekad, dia menyesali perbuatannya, dia sadar bahwa selama ini dia sudah berbuat salah, dia sudah berbuat dosa, dan dia bertekad untuk berbuat lebih baik lagi. Dan saat itu Zakeus pun berjanji dan berkata di hadapan Tuhan bahwa hari ini aku akan memberikan sebagian dari hartaku kepada orang miskin. Bukan hanya itu, dan kepada orang yang saya sudah pernah peras, saya akan mengembalikannya
kali lipat kepada mereka masing-masing. Tuhan Yesus sangat senang melihat apa yang dilakukan Sakeus. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa keselamatan sudah terjadi di dalam rumah ini karena dia pun adalah anak Abraham. Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Sakeus sangat senang, dia sangat bersuka cita ketika itu. Adik-adik, Tuhan Yesus datang dan dia tinggal di rumah kita. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Ya, kita memuji dan memuliakan Dia karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita semua. Demikian cerita kita, dan mari kita membaca Alkitab terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, tetapi kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 6 saja. Jadi, mari kita membacanya secara bersama-sama. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mengiringi persembahan kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Tiba saatnya kita akan doa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan dan persembahan yang dapat kami berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-66 tahun. Tuhan, berkati kami supaya Yesus selalu tinggal dalam hati dan rumah kami, dan kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tua, kakak, adik, dan keluarga kami bersama guru di sekolah minggu dan di sekolah, serta teman-teman kami. Tuhan, tolong berikan kesembuhan bagi teman kami yang sakit, berikan penghiburan bagi yang berduka, pimpin dan lindungi kami senantiasa,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang Ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Jalan serta Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita tetap berdiri dan pergilah dengan sukacita dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia akan senantiasa tinggal di hati kita dan di rumah kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Jadi demikian ibadah kita pada hari ini. Ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.